Halo guys, perkenalkan, kelompok kelima. Nama, Paulivi Cintia Marendeng, Rizky Rangga Rantetasa, Siska Apa, Fatra Syahri Katabi. Enjoy watching. Pembelajaran materi membaca permulaan dan pemahaman. A. Pengertian membaca permulaan. Membaca permulaan merupakan suatu keterampilan yang harus dipelajari serta dikuasai oleh pembaca. Pada tahap membaca permulaan, anak diperkenalkan dengan bentuk huruf abjad A sampai Z, kemudian huruf-huruf tersebut dihafalkan dan dihafalkan sesuai dengan bunyinya. Membaca permulaan diberikan di kelas rendah SD, yaitu di kelas 1 sampai kelas ketiga. Di sini, anak-anak harus dilatih agar mampu membaca dengan lancar sebelum mereka memasuki membaca lanjutan atau membaca pemahaman. Membaca permulaan juga menekankan pada menyuarakan kalimat-kalimat yang disajikan dalam bentuk tulisan. Dengan kata lain, siswa dituntut untuk mampu menerjemahkan bentuk tulisan ke dalam bentuk lisan. Siswa harus dapat membaca wacana dengan lancar, bukan hanya membaca kata-kata maupun mengenali huruf-huruf yang tertulis. Dalam membaca permulaan atau mekanik, anak-anak perlu dilatih dengan pelafalan yang benar dan intonasi yang tepat. Kemampuan membaca permulaan perlu dimiliki setiap siswa sekolah dasar untuk menuju tahap kemampuan membaca lanjutan. Berikut ini merupakan aspek kemampuan membaca permulaan di kelas rendah yang perlu dikuasai mencakup. Pertama, pengenalan bentuk huruf. Kedua, pengenalan unsur-unsur linguistik fonem atau grafem kata, phrase, pola klausa, kalimat, dan lain-lain. Ketiga, kecepatan membaca ke taraf lambat. Menurut Farida Rahim, membaca permulaan merupakan suatu proses, yaitu proses recording dan decoding. Pada proses recording, pembelajaran membaca merujuk pada kata-kata dan kalimat yang kemudian diasosiasikan dengan bunyi-bunyi yang sesuai dengan sistem tulisan yang digunakan. Sedangkan pada proses Decoding, membaca merujuk pada proses penerjemahan rangkaian grafis ke dalam kata-kata. Tujuan membaca permulaan. Tujuan utama dalam membaca adalah untuk mencari dan memperoleh informasi dalam suatu bacaan serta memahami isi bacaan tersebut. Tujuan membaca secara umum yaitu: pertama, kesenangan. Kedua, menyempurnakan membaca nyaring. Ketiga, menggunakan strategi tertentu. Keempat, memperbaharui pengetahuan tentang suatu topik. Kelima, mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahuinya. Keenam, memperoleh informasi untuk laporan lisan atau tulisan. Ketujuh, mengkonfirmasi atau menolak prediksi. Kedelapan, menampilkan suatu eksperimen atau mengaplikasikan informasi yang diperoleh dari suatu teks. Kesembilan, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Tujuan umum membaca permulaan adalah pemahaman dan menghasilkan siswa yang lancar membaca. Tujuan khusus dalam membaca bergantung pada kegiatan atau jenis membaca yang dilakukan, seperti membaca permulaan. Pembelajaran membaca tingkat permulaan merupakan tingkat proses pembelajaran membaca untuk menguasai sistem tulisan sebagai representasi visual bahasa. Manfaat membaca permulaan. Manfaat membaca permulaan adalah untuk mempersiapkan kemampuan membaca siswa untuk membaca berikutnya. Kemampuan membaca permulaan sangat berpengaruh terhadap kemampuan membaca lanjut. Kemampuan membaca permulaan harus sudah dikuasai siswa sejak di kelas 1 SD untuk kelancaran proses pembelajaran dalam semua bidang studi. Jika tidak dikuasai, siswa akan lamban dalam mengikuti pembelajaran pada materi pelajaran yang lainnya. Ciri-ciri membaca permulaan. Membaca permulaan memiliki beberapa ciri di antara lain. Pertama, prosesnya konstruktif. Kedua, harus lancar. Ketiga, harus dilakukan dengan strategi yang tepat. Keempat, memerlukan motivasi. Kelima,
Keterampilan yang harus dikembangkan secara berkesinambungan. Membaca permulaan termasuk membaca teknis atau membaca menyaring. Membaca menyaring bertujuan untuk melatih siswa dalam menyuarakan lambang-lambang tertulis. Vokalis adalah ciri dari membaca menyaring. Oleh karena itu, dalam membaca permulaan ini ditekankan untuk pertama, lafal Indonesia dengan baik dan benar. Kedua, jeda, lagu, intonasi yang tepat. Ketiga, penggunaan tanda-tanda baca. Keempat, mengelompokkan kata atau phrase ke dalam satuan-satuan ide. Kelima, menggerakkan mata dan memelihara kontak mata. Keenam, berekspresi membaca dengan perasaan. Selain itu, siswa dibiasakan juga untuk membaca dengan intonasi yang wajar, tekanan yang baik, lafal yang benar, dan suara yang keras. Dengan demikian, ciri-ciri tersebut akan mengarahkan siswa untuk mampu a. Mengenal huruf kecil dan besar pada alfabet. B. Mengucapkan bunyi bukan nama huruf terdiri atas konsonan tunggal, vokal, konsonan ganda, dan diftong. C. Menggabungkan bunyi membentuk kata saya, ibu. D. Variasi bunyi U atau pada kata pukul, O atau pada toko pohon. E. Menerka kata menggunakan konteks. F. Menggunakan analisis struktur untuk identifikasi kata-kata ulang, majemuk, dan imbuhan. Tahapan-tahapan membaca permulaan. Tahapan dalam membaca permulaan perlu diketahui oleh para guru. Tahapan-tahapan ini akan mengarahkan para guru untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang disarankan oleh para ahli. Berikut ini dijelaskan tahapan-tahapan dalam membaca permulaan. Menurut Aisabrina dan Ida Faridah Leli menjelaskan bahwa ada beberapa tahapan dalam membaca permulaan, yaitu: pertama, memberanikan anak membaca. Kedua, mendorong anak membaca. Ketiga, menjajaki kemampuan baca anak agar mengetahui kelemahan anak dalam membaca. Keempat, klarifikasi, memberikan contoh baca. Menjelaskan strategi membaca dan memberikan pembelajaran secara eksplisit jika diperlukan. Barti Ahadiah menyebutkan 5 langkah dalam membaca permulaan, yaitu: pertama, menentukan tujuan pokok bahasan yang akan diberikan. Kedua, mengembangkan bahan pengajaran kartu huruf, kartu kata, kartu kalimat. Ketiga, cara menyampaikannya, cara mengaktifkan, dan metode yang digunakan. Keempat, tahap latihan. Menggunakan kartu huruf dan siswa bisa juga dikelompokkan. Kelima, evaluasi, merefleksi pembelajaran, dan menilai kemampuan membaca permulaan siswa. Kesulitan belajar membaca permulaan. Kesulitan belajar merupakan ketidakmampuan siswa yang memiliki kecerdasan rata-rata atau di bawah rata-rata yang juga memiliki sistem sensor yang cukup lambat dalam belajar sehingga berdampak pada pribadi, pendidikan, dan aktivitas sehariannya. Kesulitan belajar menurut para ahli. Menurut Abdurrahman, kesulitan belajar adalah gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa ujaran atau tulisan. Faktor-faktor yang mempengaruhi membaca permulaan. Pertama, faktor fisiologis. Faktor ini berkaitan langsung dengan masalah kesehatan fisik, neurologis, gender atau jenis kelamin, dan kelelahan. Kedua, faktor intelektual. Faktor intelektual berkaitan dengan kemampuan inteligensi untuk bertindak sesuai target, berpikir rasional, dan bertindak efektif di lingkungannya. Ketiga, faktor lingkungan berkaitan dengan latar belakang siswa di rumah dan sosial ekonomi keluarga siswa. Misalnya, pertama, latar belakang siswa di rumah. Kedua, faktor sosial ekonomi keluarga. Keempat, faktor psikologis. Faktor ini menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam pembelajaran. A.
Motivasi diartikan sebagai dorongan dalam belajar yang dapat menggerakkan seseorang untuk bertindak ke arah yang positif atau lebih baik. B. Minat diartikan sebagai keinginan atau kebutuhan dari seseorang. C. Kematangan sosial emosi dan penyesuaian diri. Faktor ini sangat berpengaruh pada kemampuan membaca seseorang seperti stabilitas emosi, kepercayaan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kelompok. Kesulitan belajar membaca permulaan. Kesulitan belajar membaca siswa ini dapat diketahui dengan melihat ciri-cirinya, yaitu A. Memiliki kekurangan dalam penglihatan. B. Ketidakmampuan menganalisis kata menjadi huruf-huruf. C. Kekurangan dalam memori visual. D. Kekurangan dalam auditoris. E. Ketidakmampuan memahami sumber bunyi. F. Ketidakmampuan mengolaborasikan penglihatan dan pendengaran. G. Kesulitan mengurutkan kata-kata dan huruf-huruf. H. Membaca kata demi kata kesatu. Ketidakmampuan dalam berpikir konseptual. Selanjutnya, para siswa mengalami kesulitan dalam membaca permulaan disebabkan oleh kesalahan berikut ini. A. Penghilang huruf atau kata. Para siswa seringkali menghilangkan kata atau huruf dalam belajar membaca. B. Penyisipan kata. Hal ini terjadi karena siswa kurang mengenal huruf membaca dengan cepat, karena bicaranya terlalu cepat membacanya.
Evaluasi membaca permulaan. Pertama, hakikat evaluasi. Evaluasi disebut juga penilaian. Penilaian ini merupakan alat atau kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan. Dalam pembelajaran bahasa, evaluasi dapat dilakukan melalui tes dan non-tes. Kedua cara tersebut digunakan untuk mendapatkan informasi atau data tentang nilai siswa. Kedua, evaluasi membaca permulaan. Untuk mengevaluasi membaca permulaan ini, diharapkan kepada guru harus mengetahui terlebih dahulu tujuan dari membaca permulaan. Membaca permulaan bertujuan agar siswa memiliki kemampuan untuk memahami sekaligus menyuarakan tulisan dengan intonasi yang wajar sebagai dasar untuk dapat membaca lanjut. Dalam penilaian membaca permulaan ini juga ada beberapa penilaian yang digunakan. Penilaian tersebut berupa tes yang terstandar dan teruji. Berikut ini penjelasannya. A. Early Reading Diagnostic Assessment Revised RDR merupakan penilaian kemampuan awal membaca pada siswa. TK sampai kelas 3 penilaian ini dilaksanakan secara individual. B. Group Reading Assessment and Diagnostic Evaluation Grade. Grade merupakan penilaian membaca yang dikelola oleh kelompok untuk direferensikan bagi individu dari anak usia dini sampai orang dewasa. Grade menilai 5 komponen. Membaca. 1. Pre-reading keterampilan visual dan pengetahuan konseptual. 2. Kesiapan membaca kesadaran fonologi. Pengenalan huruf, pencocokan suara dengan simbol dan kesadaran huruf cetak. 3. Kosakata pengenalan dan pemahaman tentang kosakata cetak. 4. Pemahaman kalimat dan penggalan cerita. Dan 5. Bahasa lisan. C. Test of Early Reading Ability 3 Tera 3. Tera 3 adalah sebuah penilaian yang diberikan secara individual. Tes direferensikan untuk kemampuan membaca awal untuk anak-anak berusia 3-6 tahun dan untuk 8-6 tahun, seperti pendahulunya. A. Pengertian penilaian otentik. Penilaian otentik authentic assessment adalah suatu proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, bukti-bukti otentik, akurat, dan konsisten sebagai akuntabilitas publik. B. Penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh siswa menurut periode waktu tertentu, yang dapat berupa tugas investigasi yang dilakukan oleh peserta didik, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Proyek ini dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman siswa dalam bidang tertentu, mengetahui kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dalam proses penyelidikannya secara menyeluruh. Penilaian produk. Penilaian produk merupakan penilaian terhadap kemampuan siswa dalam membuat pusat teknologi dan seni. Portofolio. Penilaian portofolio merupakan jenis penilaian autentik yang dapat diterapkan di sekolah untuk melihat gambaran secara utuh mengenai perkembangan siswa. Didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Sahih. Berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. 2. Objektif. Berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. 3. Adil. Berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena kebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang. 4. Terpadu. Berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen
yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 5. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. 6. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan beberapa teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. 7. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. 8. Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. 9. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Teknik penilaian pada penilaian autentik. Ada beberapa teknik penilaian yang dapat digunakan dalam penilaian autentik, yaitu 1. Penilaian kompetensi sikap. 2. Penilaian kompetensi pengetahuan. 3. Penilaian kompetensi keterampilan. Pemahaman membaca. Tingkatan pemahaman membaca. Burns membedakan tingkatan pemahaman bacaan dalam 2 tipe pemahaman. Tipe pertama disebut pemahaman literal, dan tipe yang kedua disebut pemahaman tingkat tinggi. Untuk tipe pemahaman tingkat tinggi, mereka memilahnya lagi menjadi 3 tipe membaca. Ketiga tipe membaca yang dimaksud ialah membaca interpretatif, membaca kritis, dan membaca kreatif. Hakikat tingkatan pemahaman yaitu: pertama, pemahaman literal. Pemahaman literal merupakan tingkatan pemahaman yang paling rendah di antara tingkatan-tingkatan pemahaman yang dikemukakan oleh para ahli bahasa. Kedua, pemahaman interpretatif. Pemahaman interpretatif adalah membaca antar baris untuk membuat inference. Secara garis besar, bentuk keterampilan itu meliputi pembuatan kesimpulan dan analisis bacaan. Ketiga, pemahaman kritis. Pemahaman kritis adalah mengevaluasi materi tertulis yang membandingkan gagasan yang tercakup dalam materi dengan standar yang diketahui dan menarik kesimpulan tentang keakuratan, kesesuaian, dan garis waktu. Keempat, pemahaman kreatif. Pemahaman kreatif adalah membaca yang melibatkan pencarian makna di balik materi yang dinyatakan oleh pengarang. Pemahaman kreatif melibatkan tingkat pemahaman yang paling tinggi. Contoh teks membaca pemahaman siswa. Olahraga pagi. Udara yang sejuk dan akan kita temukan di pagi hari. Pada pagi hari belum kita temui pencemaran udara yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor, asap pabrik, dan debu. Oleh sebab itu, kita harus membiasakan bangun pagi untuk mendapatkan udara yang sehat. Kita bisa memanfaatkan udara pagi yang masih bersih untuk berolahraga. Olahraga yang mudah dan murah dapat kita lakukan pada pagi hari karena bisa melemaskan otot-otot dan memperlancar peredaran darah. Selain itu, udara bersih sangat baik untuk paru-paru ketika kita bisa melakukannya di lingkungan rumah kita. Di samping olahraga secara rutin, tubuh kita akan memerlukan makanan yang bergizi. Kita harus bisa menyeimbangkan kegiatan dengan makan makanan yang cukup sebagai sumber tenaga bagi tubuh kita. Di dalam tubuh yang terdapat sehat ada jiwa yang sehat. Question. Pertama, berapakah jumlah paragraf pada bacaan di atas? Kedua, pada bacaan di atas, apa saja penyebab pencemaran udara? Ketiga, sesuai teks di atas, kapankah waktu yang baik untuk mendapatkan udara yang segar? Keempat, apakah ide pokok paragraf pertama? Kelima, sesuai teks di atas, mengapa olahraga bermanfaat bagi tubuh kita? Keenam, tulislah judul bacaan di atas sesuai penggunaan penulisan yang benar.